Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Hijrah TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang segala nikmat itu darinya, dan segala nikmat tentu tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita bandingkan dengan sebesar apapun amal kita yang kita kerjakan. Mari terus bersyukur dan mari terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan semua yang senantiasa mengikutinya sampai hari kiamat. Jamaah Bapak Ibu, pemirsa Hijrah TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berkah berbahagia ini kita kembali melanjut kajian rutin kita mengenal agama Islam ini dan mengenal bagaimana ibadah yang benar, ibadah yang bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sedikit kita bahas tentang agama Islam. Kita akan mulia dengan agama Islam. Jadi pembahasan ini kita ambilkan dari Al-Firqatun Najiyah, jalan golongan yang selamat. Siapa sih dan bagaimana jalan golongan yang selamat itu? Jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, kita wajib membaca satu ayat ini dalam Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Jamaah, Allah mewajibkan kita untuk meminta hidayah, petunjuk. Karena keselamatan itu haruslah dengan petunjuk. Dan yang dimaksud dengan petunjuk di sini, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus di sini. Silahkan juga dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Makna yang pertama adalah al-Islam. Jalan yang lurus di sini adalah Islam. Berarti yang kita minta dan wajib kita minta dan sebagai jalan keselamatan hanyalah dengan Islam. Kemuliaan adalah dengan Islam. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ya, surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq.
liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah lah yang mengutus Rasulnya dengan huda, yaitu dengan ilmu, wa dinil haq, amal soleh, liyudhhirah, agar memenangkan, menjadikan tinggi, menjadikan mulia di atas agama yang lainnya. Berarti jamaah kaum muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum jami'an, kita mulia dan kita tinggi. Umat Islam akan jaya, akan tinggi dengan Islam, dengan mengikuti Islam, mengikuti sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Sedikit kita kenali makna Islam. Al-Islam maknanya adalah al-istislam, itu berserah diri. Islam maknanya adalah al-istislam, berserah diri. Ya. Ketika kita sebagai muslim harus kenal ini. Kalau ngaku sebagai muslim ya harus seperti ini. Harus memiliki Islam itu sendiri. Istislam, berserah diri, tunduk, patuh. Berarti sifat pokok sebagai seorang muslim adalah berserah diri, tunduk dan patuh. Ya. Jadi Islam adalah orang yang taat, orang yang tunduk, orang yang patuh, berserah diri dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Islam itu berbeda dengan bebas kebebasan, sehingga semuanya terserah tanpa ada aturan. Ini keliru. Jadi Islam itu adalah aturan. Orang muslim adalah orang yang taat, orang yang patuh dengan aturan yang dibawa oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma kana qaulal mu'minin idza du'u ilallah liyahkuma bainahum, idza du'u ilallah, apabila tidak ada ucapan seorang mukmin ketika mereka diajak kepada Allah wa Rasul, diajak kepada Rasul. Ya. Maksud diajak kepada Allah adalah apa? Diajak kepada kitabullah. Diajak kepada Rasul apa maksudnya? Diajak kepada petunjuk Rasul, sunnah Nabinya SAW. Ayyakulu sami'na wa ata'na. Tidak ada ucapan mereka kecuali mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Begitulah makna asli dari muslim, yaitu istislam, berserah diri, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, Bapak Ibu kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, segala macam bentuk penghalang yang menyebabkan seseorang itu tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya, baik berupa al-aba, nenek moyang, mungkin ada ajaran-ajaran peninggalan nenek moyang, atau al-aksar, ya, aksaru minan nas, kebanyakan manusia. Ya, kadang-kadang ini yang menjadi penghalang seseorang untuk tunduk, untuk mengikuti petunjuk Islam, mungkin karena mengikuti nenek moyangnya, atau mengikuti kebanyakan manusia, atau mengikuti kelompoknya, fanatik kelompok. Ya, ini semuanya harus dinomor duakan atau disetelahkan. Yang dinomor satukan adalah tunduk,
patuh kepada Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah muslim. Kalau kita ingin jadi mulia, kita ingin tinggi, Allah akan tinggikan kita adalah dengan berserah diri, tunduk patuh kepada Islam, kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Islam, makna Islam yang lebih umum lagi adalah al-islamu al-istislamu lillahi bit-tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan mengesahkannya, tanpa mensekutukannya. Itu Islam. Jadi Islam tidak ada sekutu bersama Allah yang hak, tidak ada. Semua sekutu bersama Allah yang dijadikan sesembahan adalah sesembahan yang batil. Itu istislam. Jadi al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Islam itu tunduk, taat aturan karena memang ada aturan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan berpelaku syirik. Itulah makna secara umum Islam. Dan semua para nabi dan rasul seperti itu. Islam, mereka adalah Islam. Ya Allah menangkan, Allah tinggikan mereka ya dengan Islam. Dengan Islam yang seperti ini. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, tanpa mensekutukannya. Dan jangan dibilang bahwa sekarang tidak ada syirik. Ya, sekarang sudah tidak dijumpai lagi menyekutukan Allah. Masih ada dan masih banyak. Ya, masih ada yang percaya dengan nasib sial, dengan tanggal dan bulan tertentu. Ada yang masih percaya dengan ramalan bintang. Ada yang masih percaya dengan orang-orang yang sudah mati bisa mendengar dan mengabulkan permintaan. Ada yang masih pakai jimat. Ada yang masih dia menyeru berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta-minta kepada makhluk gaib. Itu ada. Itulah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu terus ada. Bahkan sekarang lebih maju lah, dikatakan lebih maju. Maksudnya apa? Dulu mungkin sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan. Sekarang malah mungkin bisa dikatakan legal lah, misalkan sampai seperti itu. Kalau dulu mungkin agak sulit menampakkan karena orang-orang khusus tertentu dengan pakaian serba hitam, sekarang hitam dan putih. Suka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan berarti tidak menyembah Allah. Namanya syirik, menyekutukan Allah, menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Ya. Kalau cuma menyembah selain Allah, nah itu namanya kekufuran. Tapi namanya syirik, ya, perbuatan syirik ini menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Punya keyakinan kepada Allah, sekutunya juga dia yakini. Ada yang dia yakini bersama Allah Subhanahu wa taala, padahal itu hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Dan ini syirik dosa yang paling besar. Lebih besar dari dosa besar yang lainnya. Lebih besar dari dosa mencuri, berzina, ya. Paling besarnya dosa adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini harus hati-hati kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an dengan namanya dosa syirik, ya. Dan saya ingatkan kembali, ketika kita menyebutkan
tentang perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak otomatis kita hukumi pelakunya yang tadinya muslim kemudian kita keluarkan dari Islam. Ini tidak harus seperti itu. Karena mungkin ada kaum muslimin yang belum tahu, mungkin masih bodoh, atau mungkin masih belum paham, ya, atau mungkin terlupa, atau mungkin dipaksa, atau hal-hal yang lainnya yang menjadi penghalang seseorang yang melakukan kesyirikan tersebut padahal tadinya muslim. Ini menjadi penghalang untuk kita hukumi kafir atau keluar daripada Islam. Tapi intinya jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, menerangkan ini perbuatan syirik, ini perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Ya, karena perbuatan tentang keyakinan dan perbuatan ya kita terangkan. Adapun menghukumi pelaku, inilah yang harus terpenuhi syarat-syaratnya. Tidak boleh gegabah, tidak boleh sembrono, ya, dalam menghukumi dan memvonis seseorang bukan muslim lagi. Tapi tentang perbuatan jelas, gamblang, ini perbuatan syirik, ini perbuatan yang baik, ini perbuatan yang buruk, ini jelas. Nah, kembali kepada tadi jamaah, azanillahu wa iyyakum jami'an, kita mulia itu dengan apa? Islam. Islam itu apa? Tauhid. Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan apa? Tauhid. Ya. Jadi jangan dikatakan nanti dengan banyaknya orang itu nanti kita akan tinggi, belum tentu. Banyaknya pasukan atau banyaknya pendukung, banyaknya orang itu berarti mesti akan tinggi, akan mulia, belum tentu. Allah katakan tadi, mulianya seseorang, tingginya umat Islam itu dengan apa? Mengikuti Islam, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Hijrah TV rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan. Inilah akidah, keyakinan, agama semua para nabi dan rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Bukhari, al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun. Semua para nabi, para rasul itu satu. Agama mereka apa? Satu. Nggak ada yang mengajak untuk menyembah dirinya, itu nggak ada. Nggak ada rasul nabi seperti itu, nggak ada. Ya, semua beragama Islam kata Nabi SAW. Ya, kemudian apa? Wa ummahatuhum syatta, yang Allah jadikan berbeda itu adalah syariatnya, tata caranya, yang masing-masing rasul itu ada perbedaan atau memang asalnya berbeda. Allah berikan tata cara ibadah, syariat yang berbeda-beda. Tapi agama mereka satu, tauhid, mengajak dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua Allah menangkan. Bukan karena pasukan. Kalau kita lihat pada peperangan-peperangan yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya, jelas kaum muslimin jelas jumlahnya itu sedikit. Ya Pak ya, jumlahnya Masya Allah. Bukan separuhnya, kadang sepertiganya, kadang malah kurang dari sepertiganya Masya Allah. Itu pasukan kaum muslimin. Kemudian juga persenjataan juga sama. Persenjataan atau alat-alat perangnya itu tertinggal jelas. Ya, menghadapi musuh-musuh yang serba adikuasa dan adidaya luar biasa. Sejak dulu sudah seperti itu. Tapi ternyata kemenangan demi kemenangan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada apa? Islam, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disatukan. Keyakinannya disatukan.
Ya. Syariatnya satu, yaitu dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Siapa yang hidup sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pengikut Isa, ada pengikut Musa, ya, ada nabi-nabi pengikut sebelumnya. Itu semuanya kaum muslimin pada masa-masa mereka. Mereka adalah saudara-saudara kita kaum muslimin yang hidup sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikutnya Isa kaum muslimin, pengikutnya Musa juga kaum muslimin. Mereka mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, kemudian setelah diutusnya Muhammad SAW, jelas itu mulai ada orang-orang yang tidak menerima Nabi, ya, ada yang merubah-rubah dari kitab para rasul yang Allah utus kepada mereka. Setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satukan keyakinan, sudah jelas satu, kemudian satukan syariat, tata cara beribadah, cukupkan dengan apa? Syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma mata walam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah, sungguh tidaklah mendengar tentang aku siapa ini? Rasul Muhammad SAW sudah diutus, baik itu kalangan Yahudi, Nasrani atau siapapun dia, ya, yang sudah mendengar saya diutus kemudian tidak beriman dan tidak mengikutiku, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Jadi sudah disatukan dengan syariat petunjuknya Rasulullah SAW. Jadi jangan diganti lagi. Apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk zaman beliau dan seterusnya sampai tegaknya kiamat. Jangan ada Nabi baru, jangan lagi dirubah-rubah, jangan nanti diganti-ganti. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa kana nabiyyu, dalam hadis Bukhari, wa kana nabiyyu qabli yub'asu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ilan nasi kafatan. Adapun rasul-rasul sebelum saya itu diutus untuk kaumnya khusus. Adapun aku diutus untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Baik Arab, non-Arab, blasteran, ya, atau Jawa, baik yang ngantuk, yang enggak ngantuk sama aja. Ya, kena syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalam Al-Qur'an banyak juga disebutkan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan kekuasaan, ya, kepada kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat itu, ya'budunani wala yusriku bi syai'an. Dalam surat Ar-Rum. Ya, Allah akan memberikan kemenangan pada kaum muslimin, memberikan mereka tinggi di atas yang lainnya, mereka berkuasa kepada yang lainnya. Intinya mulialah, umat Islam akan mulia. Dengan syarat yang paling pokok yang pertama, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya'budunani wala yusriku bi syai'a. Ketika mereka menyembah hanya kepada Allah, itu kaum muslimin, dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nuhankan pimpinannya, ya, biasa aja. Kalau pimpinannya mungkin pimpinan organisasi atau pimpinan apa, ya kita muliakan, kita hormati, tapi itu sebatas manusia, ya, atasan kita muliakan, atau mungkin orang tua,
Ini memang perintah untuk kita memuliakannya. Tidak boleh kita remehkan orang yang diangkat sebagai pemimpin. Kita muliakan. Tapi bersama itu jangan terlalu tinggi sampai menabrak zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang paling mulia jangan kita tabrak, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makhluk yang terbaik setelah para nabi dan rasul, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha awwaluha. Umat-umat belakangan tidak akan mulia, tidak akan baik kecuali dengan mengikuti bagaimana beragama, bagaimana berkeyakinan dan bagaimana beribadah umat-umat pendahulunya, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah pesan para ulama kita. Jamaah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya ada beberapa ciri khas dari agama kita yang mulia. Ya, ciri khas dari agama kita. Yang pertama kita simpulkan dari mulianya agama kita ini, Islam itu adalah at-tauhid. Agama tauhid. Ini berbeda dengan agama yang lain. Ini ciri khas ya, tauhid. Menjadikan sesembahannya ada berapa? Satu. Tidak berbilang. Enggak banyak. Ya, antum badannya satu. Kalau majikannya ada dua dengan majikan satu, enak yang mana coba? Majikannya sama-sama berkuasa. Satunya nyuruh A, satunya suruh pergi ke sebelah kanan, satunya suruh pergi sebelah kiri dalam waktu yang sama, karena majikannya dua. Dengan majikannya satu, perintahnya jelas. Jelas yang lebih mudah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau enggak berbilang. Ketika Anda mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang masih ada keyakinan, waduh jimatnya tertinggal. Bingung lagi Pak. Karena Tuhannya ada berapa? Ada dua. Jimatnya masuk bowel. Aduh, lihat bingung dia. Waduh, saya ini mau naik kendaraan, katanya kalau ketinggalan ini, wah ini tanda-tanda celaka. Berarti saya gimana ini? Mengurungkan niat tidak jadi apa? Berangkat. Masya Allah. Jadi seakan-akan Allah itu entah nomor berapa, harusnya sudah pasrahkan bismillahirrahmanirrahim, saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau yang mungkin ada pekerjaan, itu pekerjaan yang haram gitu misal, pekerjaan yang haram. Hati kita terpaut dengan dunia, ketergantungan dengan dunia. Sebenarnya kita cinta dunia wajar saja jemaah, bukan perkara yang maksiat. Orang senang sama dunia itu bukan maksiat. Wajar, normal. Ya, yang nggak senang duit itu ya nggak normal. Ya normal masalah. Tapi kalau sudah nggak normalnya bagaimana? Sampai menggantungkan hati kita ini kepada apa? Harta. Ini tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh kalau seperti ini. Ya. Jadi hati-hati, mengurus hati itu berat. Ngurus hati itu berat. Makanya syirik itu jangan dikatakan udah nggak ada. Kita ini sebagai orang yang sudah mengaku ahli tauhid, itu sangat mudah juga terjatuh dalam syirik. Ketika hati kita ketergantungannya kepada selain Allah. Padahal harusnya duit dan harta itu di tangan, bukan di hati. Nah itu perintahnya. Tauhid ya seperti itu. Coba ini, duit itu di hati atau di tangan ini sekarang ini? Di tangan nggak ada, di hati nggak ada. Harusnya di tangan. Kalau di tangan kan kita yang gampang bolak-balikkan. Tapi kalau di hati kita yang dibudak, apa? Menjadi budaknya siapa? Duit atau harta dunia. Masya Allah. Kadang nggak sadar ini, oh ini syirik atau bukan? Lihat hati kita ini. Seberapa tawakalnya kita kepada harta tersebut?
Kadang sama-sama yang haram aja ditabrak aja lah, nggak apa-apa misalkan. Apalagi sampai kata Nabi SAW itu apa? Layakunanna min ummati, nanti akan muncul di akhir zaman itu segolongan dari umatku, di situ apa? Orang yang sudah tidak peduli dari mana dia ambil harta. Apakah dari yang halal, apakah dari apa? Yang haram. Itu bertingkat-tingkat Pak ya. Ada yang kapasitasnya sampai maksiat, ada yang lebih luar biasa lagi, dia sampai menerjang yang haram tadi karena sampai tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling parah. Ya. Ini kembali ke urusan hati Pak. Makanya syirik itu betul. Para nabi atau rasul kita Muhammad SAW itu juga sering berdoa berlindung dari apa? Syirik. Nabi Ibrahim aja takut. Ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan kami dari menyembah selain Allah. Padahal Nabi Ibrahim adalah siapa? Khalilullah, kekasihnya Allah. Bapaknya ahli tauhid. Kekasih Allah, bukan Habibullah ya. Khalil sama Habib tinggian mana nih jemaah? Khalil sama Habib. Ini ada yang Habib nggak ini? Khalil sama Habib tinggian mana ini? Khalilullah itu kekasih Allah. Habibullah pun juga kekasih Allah. Tinggian Khalil. Khalilullah. Makanya Khalilullah itu cuma dua. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kekasih Allah Subhanahu wa taala, ahli tauhid yang sempurna tauhidnya. Bersama itu beliau sangat khawatir terjatuh dalam apa? Kesyirikan. Makanya kalau semodel saya, semodel kita ini harus lebih apa? Khawatir, jangan merasa aman, karena yang dijadikan sekutu bersama Allah itu bukan patung saja gitu loh. Banyak yang jadikan sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi segera kita sadari, ini sebatas apa saya kepada ini? Ya, harus kita muhasabah, dikoreksi. Jangan sampai mati dalam kondisi kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, nah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah patung, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim. Nabi kita mengajarkan doanya, insya Allah semuanya sudah hafal ini insya Allah ya. Yang ngantuk nggak ngantuk insya Allah hafal. Gimana doanya berlindung dari syirik ini jemaah? Ayo, doa berlindung dari syirik, terjatuh dalam syirik. Ini yang jangan malu Pak. Gimana doanya? Masya Allah, barakallahu fiik. Ini sebelah sini ya. Sebelah sini lebih hafal lagi ya. Barakallahu fiikum. Hah, kasih hadiah mana ini hadiahnya? Ada hadiahnya, Masya Allah, dikasih hadiah ini. Semangat. Tapi dari Hijrah TV ini ada ini. Nah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Itu ada hadiahnya. Alhamdulillah. Ya. Tanggalan ini, yes. Tanggalan ya? Masya Allah. Kalau sering lihat tanggalan ini sering puasa insya Allah ini. Baik. Jemaah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu doanya Khalilullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu nggak mungkin lah ya kita katakan Nabi sampai berbuat syirik, nggak mungkin lah. Tapi karena namanya kita ini lemah, hati kita ini lemah, dan godaan atau subhat itu besar. Maka orang ahli tauhid itu cirinya adalah banyak-banyak berdoa. Ciri ahli tauhid itu banyak berdoa. Ya. Bahkan Allah sampai mengatakan apa? Orang yang sedikit atau bahkan yang tidak berdoa itu sombong. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Siapa yang sombong dari beribadah,
Ini ayat tentang doa ini, perintah untuk berdoa. Allah katakan sombong orang yang nggak mau berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya berdoa, semakin banyak doa semakin kelihatan ahli tauhidnya. Ya. Nah, udah sering berdoa jemaah? Bener. Ya kalau nggak dikomando ya nggak doa Ustaz. Nggak usah nunggu komando. Menunjukkan memang nggak hafal doanya. Makanya nunggu di komando. Bagusnya hafal doanya atau ngikuti aja. Yang paling bagus itu. Ya, kalau bisa kita sendiri pun juga sudah apa? Menghafalnya, memahaminya dan berdoa. Secara khusus kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti sudah oman amin nggak ngerti, ternyata malah cerita diaminkan lagi nih. Ya, misalkan seperti itu. Jelas yang hafal, memahami, dengan tulus dia baca doanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada yang sekedar ikut-ikutan. Ya. Nah, jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi Islam itu ciri khasnya adalah tauhid, mengesahkan Allah saja sebagai sesembahannya, tidak ada sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ciri khasnya. Kemudian yang kedua, belum bisa ya? Belum. Yang kedua, Islam itu kamilun, sempurna ya. Bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian, Islam itu sempurna. Berarti sempurna bagaimana? Keyakinannya sudah lengkap dengan Islam. Jangan kita merasa kurang dengan keyakinan yang ada dalam Islam. Ya, kalau kita ingin mengetahui keyakinan atau akidah yang benar, cukuplah kita cari di dalam Islam. Ibadahnya pun juga sudah apa? Sempurna. Itu Islam. Ibadahnya sempurna. Yang mana Allah belum berikan kepada umat-umat sebelumnya jamaah. Sampai orang-orang Yahudi aja iri bahasanya gitu jamaah. Iri. Islam sudah diajarkan Nabi dengan sempurna. Dari A sampai Z bahasanya. Ya. Ma baqiya say'un, Bukhari, dalam hadis Bukhari. Yuqarribu bihi minal jannah wa yubaidu anin nari illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun perkara yang menyebabkan masuk surga, perkara yang menjauhkan dari neraka kecuali sudah dijelaskan. Berarti sempurna. Ya. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi sudah memberi petunjuk, mencontohkan, kemudian diajarkan kepada sahabatnya dengan sempurna. Dengan sempurna. Kalau sudah sempurna itu berarti sekarang tinggal apa? Ya, tinggal tanya, tinggal buka, cari. Ya. Jangan sampai Islam itu masih kurang. Padahal belum belari lah nih. Belum belajar. Didalami Islam, dalami hadis-hadis Nabi SAW, karena Islam adalah agama yang sempurna. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, Islam itu sempurna. Jelas Islam itu adalah agama yang umum, menyeluruh Pak ya. Jadi Islam yang dibawa Muhammad SAW, Islam yang Allah dengannya mengutus Muhammad SAW, itu sifatnya adalah umum. Apa umum? Untuk umat beliau yang saat itu yaitu para sahabat, umat setelah sahabat, umat Arab atau bukan Arab, Melayu atau tidak Melayu, semua kena syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi jangan dibedakan, jangan ada yang keluar jamaah enggak? Jangan keluar ya.
jangan keluar. Tinggal kita gali aja, gali dalam Islam itu sudah menyeluruh, semua kena syariat Nabi SAW. Jangan ada yang keluar dalam arti begini, lah saya sudah ustadz, saya kan sudah ustadz ya, cuma nggak ada alnya. Kalau ustadz sama ada alnya beda lagi ya. Kalau ada alnya lebih hebat lagi nih ya. Wah, lebih dikit lagi cuma tat. Nah ini. Besok lagi entah apa nih. Nah, enggak ya. Nah, kadang-kadang orang tadi kan boleh keluar, boleh nggak ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal siapapun berusaha harus mengikuti Rasulullah. Entah itu wali atau bukan wali. Nah ini yang kadang-kadang disalahpahami. Namanya seorang ustadz atau kiai atau wali atau siapapun tetap harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh keluar dari syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Nabi Muhammad itu kan syariatnya lewat Jibril. Kalau saya sebagai ustadz sudah lain, syariatnya langsung ngambil bisikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira pantas nggak Pak? Kira-kira pantas nggak ini? Ya nggak pantas. Rasul itu untuk semuanya. Apa yang beliau bawa untuk semuanya, yaitu diwujudkan dengan Al-Quran dan hadis-hadisnya. Jangan dilawan dengan bisikan dan wangsit, ini jangan. Ya, kalau ada mimpi silahkan bermimpi, tapi isinya tetap harus mengikuti petunjuk syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang namanya agama Islam, agama yang sempurna dan untuk semuanya. Insya Allah ini jelas ya. Kok kayaknya belum isa-isa ini? Oh, dikit lagi, 1 menit lagi ya. Jamaah Bapak Ibu, semoga Allah merahmati kita semuanya. Ini dasar-dasar agar kita ini betul-betul merasa bangga, mulia dengan ajaran Islam. Ya, jangan kita malah senang atau lebih bangga dengan apa yang di luar Islam. Cukupkan dan bahagia dengan Islam yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir sebagai penutup jamaah, Islam yang dibawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemurniannya, ciri-ciri khas agama Islam yang murni itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini saya sampaikan seperti ini karena masih ada yang mengatakan Islam itu sudah porak-poranda, wes angel lah gitulah. Apa angel ini? Bahasa Indonesia angel apa? Susah. Ya. Mau cari yang murni, maksudnya yang lurus dengan yang bengkok lah, udahlah semua sama aja. Jangan Pak ya, jangan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada generasi dari umatku, terus generasi ke generasi sampai datangnya kiamat, sampai datangnya perintah Allah, amrullah. Zahirina 'alal haq, yang mereka berusaha menampakkan kemurnian Islam, hak yang benar. Berarti bersama itu Nabi kan menyampaikan banyak ya pemahaman-pemahaman yang lainnya. Nabi menyampaikan ada generasi umatku yang senantiasa menjaga kemurnian Islam. La yadurruhum man khadalahum, mereka tidak menghiraukan, tidak memperdulikan celaan, boikot atau mungkin tekanan dari orang-orang yang tidak mengikutinya, tidak masalah. Ya, tapi mereka itu golongan generasi-generasi tadi, orang yang senantiasa berusaha memilih mana sih yang mengajak kepada kemurnian agama Islam, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun toh orang belakangan tidak semulia dengan orang yang lebih dulu dalam Islam. Kita yang kayaknya taklimnya semangat gitu ya, paling depan sendiri, ya nggak ngantuk juga, tetap tidak lebih hebat dari para sahabat Rasulullah SAW. Tetap kita ini lebih kurang. Tapi yang mengajak kepada kemurnian Islam, menghidupkan yang hak itu
itu tetap terus generasi ke generasi sampai kiamat itu ada. Ya, maka kita wajib memilih dan mencari dan memilih mana yang mengajak kepada kemurnian Islam, dan kita harus menjauhi apa yang malah merusak kemurnian ajaran Islam. Nah, demikian ya Pak ya, sudah bunyi dari tadi. Ya, ini sudah cukup. Ini kaidah-kaidah jalan golongan yang selamat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua dan memasukkan kita semuanya nantinya dalam surganya. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.